Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Anthony saja harganya mahal, harusnya Mudryk juga. Shakhtar Donetsk tak mau buru-buru melepas Mikhailo Mudryk di bursa transfer musim dingin. Raksasa Ukraina itu hanya mau menjual si pemain dengan harga yang tepat dan tentunya tak murah. Saat ini apapun masih bisa terjadi dan Shakhtar masih mempertimbangkan tawaran yang ada. Wakil Direktur Carlo Nicolini meyakini jika Anthony saja dihargai sampai 85 juta pound sterling oleh Manchester United, maka Mudryk juga layak dihargai mahal. Ucapan tersebut seolah memberi syarat bahwa harga menjadi faktor penting dalam keputusan Shakhtar jika jadi melepas Mudryk. Kapan Messi kembali bermain untuk PSG? Lionel Messi sudah kembali berlatih bersama Paris Saint-Germain. Namun pelatih Les Parisiens, Christophe Galtier, mengatakan bahwa penyerang Argentina itu belum akan dimainkan akhir pekan ini. Galtier menyebut ia tak akan memainkan Messi pada laga melawan Châteauroux sebab La Pulga baru berlatih pada Rabu lalu dan kondisi fisiknya dinilai belum siap. Pemilik 7 Ballon d'Or itu rencananya baru akan dimainkan saat melawan Angers. Selain Messi, PSG juga akan diperkuat Neymar dan Kylian Mbappe di Coupe de France. Neymar sedang memulihkan ankle-nya, sedangkan Mbappe sedang berlibur ke Amerika Serikat usai diberi libur oleh klub. Rudi Garcia dituding bakal menjilat Cristiano Ronaldo. Direktur sepak bola Olympique Lyon, Juninho Pernambucano, punya memori buruk dengan Rudi Garcia. Dia menilai pelatih 58 tahun itu punya karakter buruk. Cristiano Ronaldo diminta hati-hati dengan Rudi Garcia. Pelatih Al Nassr itu dituding suka menjilat sosok-sosok penting di klub termasuk CR7. Dia akan mencoba untuk menjadi teman Cristiano, menjadi dekat, dan dia akan melakukan segalanya untuk itu. Dia bahkan akan menyajikan sarapan untuk Cristiano jika perlu. Demikian kata Juninho. Chelsea kalah, Sterling dan Pulisic cedera. Badai cedera yang menghantam Chelsea semakin besar. Dua pemain sekaligus, Raheem Sterling dan Christian Pulisic, cedera saat Chelsea kalah dari Manchester City. Sterling diganti pada menit ke-5 karena mengalami masalah pada hamstringnya. Pulisic menyusul tak lama kemudian setelah harus ditarik keluar pada menit ke-22. Kini tercatat ada 9 pemain senior Chelsea yang cedera. Manajer Chelsea Graham Potter mengakui situasi timnya saat ini memang berat. Dia pun salut dengan perjuangan para pemain Chelsea. Chelsea terpuruk, Graham Potter bisa dipecat. Kekalahan dari Manchester City membuat Chelsea belum beranjak dari papan tengah klasemen sementara Premier League. Mereka saat ini terpuruk di peringkat ke-10 dengan koleksi 25 poin. Mantan pemain Chelsea, Chris Sutton, menilai Graham Potter bisa dipecat dalam waktu dekat jika tidak mampu membenahi performa The Blues. Sutton melihat penampilan Chelsea di bawah asuhan Potter sangat tidak bagus. Karena itu Potter dituntut untuk segera membalikan keadaan. Pierre-Emerick Aubameyang, pembelian sia-sia Chelsea. Sejak direkrut The Blues, Aubameyang belum benar-benar membuktikan dirinya di hadapan fans. Tentu harapannya Potter bisa menggunakan dan memaksimalkan potensi Aubameyang di lini serang. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Menit bermainnya berkurang karena Potter lebih suka memasang Kai Havertz sebagai false nine. Tercatat Aubameyang baru menempuh 9 pertandingan di Liga Inggris musim ini dengan catatan 395 menit bermain. Naasnya dia baru mencetak 1 gol dalam kesempatan tersebut. Barcelona tidak akan keluarkan 1,3 triliun rupiah buat Bernardo Silva. Presiden Barcelona Joan Laporta menanggapi rumor yang mengkaitkan timnya dengan Bernardo Silva. Laporta memastikan Barcelona tidak akan jor-joran. Presiden Barcelona itu memastikan tidak akan mengeluarkan dana besar untuk Silva meski tak secara tegas menutup peluang transfer.
Kami tidak akan membayar 80 juta untuk Bernardo Silva. Itu jelas, ujar Laporta seperti dilansir Football Espana. Haaland, kita lihat saja nanti bagaimana dia tampil di City. Saat ini kami punya Lewandowski yang tampil sangat bagus. Pep Guardiola puji pemain kelahiran 2004 usai Manchester City tampil ceroboh di babak pertama. Dalam wawancara dengan BBC usai pertandingan, Pep Guardiola memuji penampilan Rico Lewis. Berposisi sebagai bek kanan, Rico Lewis sudah tampil 6 kali di Liga Inggris musim 2022-2023. Ia mencatat total 14 penampilan di lintas kompetisi musim ini dan mencetak 1 gol. Mayoritas pemain tampil oke, tetapi Lewis punya kemampuan tampil bagus serta membuat pemain lain juga lebih bagus. Bakat itu luar biasa, ujar Pep Guardiola. Fisik dan mental belum stabil di Manchester United, begini kondisi terkini Jadon Sancho. Jadon Sancho beberapa waktu lalu menepi dari skuad Manchester United untuk memulihkan kesehatan mental juga kebugaran fisiknya. Saat ini pemain internasional Inggris tersebut telah berlatih di Carrington, pusat pelatihan Manchester United. Erik ten Hag mengungkapkan dia bakal membantu Jadon Sancho untuk bisa menemukan permainan terbaiknya. Saat ini dia tidak cukup fit, tidak hanya fisik tetapi juga berhubungan dengan mental. Saya berharap dia bisa kembali dengan cepat, tetapi saya tidak bisa mengatakan berapa lama itu akan terjadi, tutur ten Hag. Ten Hag kepada Rashford, jaga fokus. Marcus Rashford menunjukkan performa apik bersama Manchester United belakangan ini. Meski demikian, Erik ten Hag menilai Rashford masih perlu mengasah satu hal. Erik ten Hag menilai Rashford masih bisa meningkatkan performanya. Manajer asal Belanda itu meminta Rashford untuk selalu menjaga fokus. Pertama, jaga fokus selalu. Tidak peduli apakah sedang dalam pertandingan atau tidak, tetap jaga fokus mencetak gol. Kalau Rashford mengembangkan kemampuan itu, saya kira dia akan mencetak lebih banyak gol, ujar ten Hag. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!